Datu Sanggul seorang tokoh yang menjadi ikutan pada zamannya. Menurut riwayat, beliau berasal dari daerah Palembang, Sumatera berhijrah ke daerah Kalimantan. Dalam salah satu riwayat, nama Datu Sanggul adalah Syekh Muhammad Abdus Samad atau dalam riwayat lainnya mengatakan nama beliau adalah Ahmad Sirajul Huda. Beliau hidup sekitar abad ke-18 Masehi yang bertepatan dengan zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Penyebab beliau ke Kalimantan dan berguru kepada Datu Suban yang ada di Borneo karena adanya tanda atau isyarat yang diperolehi beliau ketika tidur. Dikisahkan ketika beliau tidur beliau bermimpi bertemu dengan seorang tua yang menjabat tangannya seraya berkata, "Kalau kamu ingin memperoleh ilmu sejati maka hendaklah kamu mencari dan mempelajarinya kepada Datu Suban yang tinggal di Pulau Kalimantan di Kampung Muning Pantai Jati Munggu Tayuh Tiwadak Gumpa di daerah Tatakan, daerah Rantau Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan." Setelah mendengar kata-kata orang tersebut beliau terjaga dari tidurnya seraya berkata kepada ibundanya yang saat itu berada dekatnya, "Ibunda, di mana orang tua tadi?" "Sejak tadi tidak ada orang selain ibu dan Ananda," jawab ibundanya. Kemudian beliau menceritakan mimpinya kepada ibundanya. Karena kecintaan beliau kepada ilmu, beliau lalu meminta izin kepada ibundanya untuk merantau mencari ilmu seperti yang dikatakan orang tua di dalam mimpinya tersebut. Akhirnya walaupun dengan berat hati, ibundanya memberikan izin dan mendoakannya agar semua yang dicita-citakan beliau tercapai. Datu Suban juga dipanggil sebagai Datu Syaiban Ibnu Zakaria Zulkifli dengan ibunda bernama Maisyarah. Beliau hidup di Kampung Muning Tatakan Kabupaten Tapin Rantau Kalimantan Selatan. Beliau semasa hidupnya mempunyai martabat tinggi dan mulia, peramah dan paling disegani yang patut ditauladani oleh kita sebagai penerus dan pewaris yang hidup di abad modern ini. Datu Suban adalah guru dari semua datu orang Muning. Beliau dikenal sebagai wali Allah. Beliau memiliki karamah ilmu kasyaf yaitu terbukanya tabir rahasia bagi beliau sehingga dapat mengetahui sampai di mana kemampuan murid-muridnya dalam menerima ilmu-ilmu yang diberikannya, selain mahir dalam ilmu tasawuf. Di antara ilmu-ilmu yang selalu diajarkannya adalah ilmu mengenal diri, ilmu marifat, dengan tarekat memusyahadahkan Nur Muhammad. Beliau juga pakar ilmu taguh kebal, ilmu kabariyat, ilmu dapat berjalan di atas air, ilmu mali rupa, ilmu pandangan jauh, ilmu perubatan, ilmu kecantikan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid dan ilmu firasat dan lain-lain lagi. Ketika Datu Sanggul menuntut ilmu kepada Datu Suban, dan diceritakan, karena kesungguhan, kecerdasan dan ketekunannya dalam belajar dan ketaatannya kepada gurunya, dengan persetujuan murid-murid Datu Suban terdahulu akhirnya Datu Suban berkenan memberikan kitab Al-Quran segi 8 dan sebuah kitab yang dikenal sekarang dengan kitab Barencong. Adapun gelaran Datu Sanggul, salah satu riwayat menceritakan, karena ketekunan Datu Sanggul dalam mentaati segala perintah gurunya dan dalam berkholwat khusus yang sama maknanya dengan menyanggul, atau menunggu turunnya ilmu dari Allah. Mulai saat itu nama beliau dipanggil Datu Sanggul. Berkat mengamalkan ilmu yang beliau perolehi, baik dari guru beliau ataupun dari kitab Barencong tadi, banyaklah beliau mendapatkan kelebihan-kelebihan dari Allah, di antaranya mendatangkan buah atau makanan dengan sekejap, jalan di atas air dan bila sholat Jumat selalu di Masjid Al-Haram di Mekah dan karamah-karamah lainnya. Banyak cerita lisan yang disampaikan berkenaan kekeramatan Datu Sanggul, antaranya, pada waktu itu, di Kerajaan Banjar yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai agama, mewajibkan bagi lelaki yang sudah akhil balik atau sudah dewasa untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampung masing-masing. Kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut, akan didenda. Dalam riwayat, Datu Sanggul dipercayai memiliki keramat melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram pada setiap Jumat. Karena itu,
Setiap hari Jumat itu pun dia harus membayar denda kepada kerajaan sampai habis hartanya, hingga suatu saat yang tertinggal hanya kuantan dan landai alat untuk memasak nasi dan sayuran. Dalam kondisi itu, setelah didesak oleh istrinya karena tidak ada lagi barang yang boleh dipakai untuk membayar denda, Datu Sanggul akhirnya berjanji untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampungnya. Kala itu, sungai di kampungnya sedang meluap dan hampir terjadi banjir lantaran hujan yang sangat lebat pada malam harinya. Di saat para jamaah sedang berwudu di pinggir sungai, tiba-tiba Datu Sanggul datang dan langsung terjun ke sungai yang sedang meluap tersebut. Terjun lengkap dengan pakaiannya, orang-orang berteriak dan menjadi gempar. Dan tiba-tiba lagi, di tengah kegemparan masyarakat itu, Datu Sanggul muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya, lalu langsung memasuki masjid. Lebih mengherankan, pakaiannya tidak basah sama sekali, kecuali anggota wudunya. Masyarakat semakin terkejut, tatkala imam mengangkat takbir bagi memulakan sholat Jumat diikuti jamaah lain. Datu Sanggul hanya melantunkan syair, riau-riau padang si bundan. Di sana padang si tamu-tamu. Rindu dendam tengadah bulan. Di hadapan Allah kita bertemu, Allahu Akbar. Bersamaan ucapan Allahu Akbar itu, tubuhnya terapung-apung hingga selesai orang mengerjakan sholat Jumat. Melihat keadaan Datu Sanggul yang demikian, orang-orang yang berada di masjid semakin keheranan. Aku tadi sholat di Makkah. Kebetulan di sana ada selamatan, majelis doa selamat, dan aku meminta sedikit, mari kita rasa bersama walau sedikit. Kata Datu Sanggul. Demikian kata Datu Sanggul di saat orang-orang masih keheranan. Sejak saat itulah, masyarakat percaya sepenuhnya bahwa Datu Sanggul adalah seorang waliullah. Barang-barang Datu Sanggul yang sebelumnya disita sebagai denda pun dikembalikan oleh kerajaan. Dalam riwayat lain, kekeramatan Datu Sanggul ini pun dibuktikan oleh Datu Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad. Pada suatu hari Jumat di kota Mekah, Datu Kalampayan ada di sana. Sewaktu di Masjid Mekah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah, Datu Kalampayan melihat seseorang sembahyang di dekatnya. Dia tertarik untuk mengetahui, karena orang itu mengenakan baju palimbangan hitam dan seluar hitam serta memakai laung. Datu Kalampayan yakin bahwa ia bukan orang-orang Mekah, karena orang-orang Mekah tidak ada yang berpakaian demikian. Pakaian seperti itu hanya dipakai oleh orang Banjar atau orang Tanah Jawa. Dan peristiwa itu dilihat Datu Kalampayan selama beberapa kali Jumat. Tak salah lagi, ini pasti orang Banjar, ujar Datu Kalampayan kala itu. Lalu, Datu Kalampayan menghulurkan tangannya, kemudian mereka bersalaman. Tak puas bertemu di masjid, Datu Kalampayan membawa orang itu ke rumahnya. Syekh Muhammad Arsyad lalu bertanya dan dijawab orang tersebut bahwa ia bernama Datu Sanggul. Datu Kalampayan bertanya pula, saudara ini orang mana, asal negeri mana dan sudah berapa lama tinggal di Mekah. Datu Sanggul menjawab pertanyaan itu dengan senyum. Saya setiap Jumat datang ke sini untuk bersembahyang, dan aku berasal dari Banjar. Tempat tinggalku di Banjar. Kampung Tatakan, ujarnya. Jauh juga, kalau begitu melewati Martapura, Kayu Tangi. Melalui tempat tinggalku, itu sangat jauh. Jika demikian dengan apa kemari setiap Jumat, ujar Datu Kalampayan bertanya. Datu Sanggul pun menjawab, aku tidak memakai apa-apa. Hanya karena hendak kemari saja, dan kebetulan Allah SWT memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku sampai ke sini. Terfikir dalam hati Datu Kalampayan tentang kedatangan Datu Sanggul itu, apakah ia memang masih waras atau orang yang terganggu pikirannya. Jawaban Datu Sanggul tadi dirasanya tak masuk akal.
Sebab mungkinkah jarak yang demikian jauhnya antara tatakan dan Mekah dapat dicapai hanya dalam waktu begitu singkat, dan bahkan tidak memakai apa-apa. Namun dari dialek bahasanya, Datu Kalampayan yakin bahwa Datu Sanggul adalah berasal dari Banjar. Untuk menguji ketidakpercayaannya itu, Datu Kalampayan pun kemudian berkata kepada Datu Sanggul, "Kalau betul engkau ulang-alik dari tatakan ke sini, coba tolong hari Jumat yang akan datang bawakan aku oleh-oleh dari kampung. Aku sudah lama sangat tidak pulang. Mungkin sudah mencapai 30 tahun. Selama ini aku selalu berada di Mekah tak pernah kemana-mana. Nah agak-agak musim buah apa di kampung kita sekarang? Bawakan kemari untukku. Terutama di Martapura sekarang ini musim apa agaknya," ujar Datu Kalampayan. Datu Sanggul lalu berdiri di depan jendela. Tangannya dilambaikannya keluar jendela. Ketika ia menarik kembali tangannya, ada sebiji durian dan kuini. "Nah, Datu Kayu Tangi ambil durian dan kuini ini. Ini datang dari Sungkai," kata Datu Sanggul. Buah itu diterima Datu Kalampayan, dan diperiksa masih ada getah dari tangkai kuini itu. Seperti baru dipetik dari tepi rumah. Durian dan kuini tersebut masak pula. Segera Datu Kalampayan mengupas dan memakannya. Memang betul durian dan kuini. Di Mekah kedua buah tersebut tidak ada. Kuini Jawa saja tidak terdapat, kecuali jenis asam-asaman lain. Dan saat Datu Kalampayan kembali ke tanah Banjar, ia semakin terkejut karena ada buah kuini dari kerajaan Banjar yang tiba-tiba menghilang. Rupa-rupanya, buah kuini itulah yang dipetik Datu Sanggul untuk Datu Kalampayan. Sejak pertemuan awal itu, Datu Sanggul dan Datu Kalampayan semakin kerap bertemu di setiap sholat Jumat. Dan karena itu, maka terjalinlah persahabatan antara keduanya. Sering Datu Sanggul dibawa ke kediaman Syekh Muhammad Arsyad. Datu Sanggul pun tidak pernah menolak. Dari persahabatan keduanya inilah terhasil satu kitab yang dikenal sebagai Kitab Barencong. Yakni, kitab yang dibahagi dua secara diagonal. Satu bahagian dipegang oleh Datu Kalampayan, dan sebagian lagi dibawa oleh Datu Sanggul. Beliau menghabiskan waktunya sehari-hari untuk mengajar ilmu ketuhanan dan memberi nasihat kepada masyarakat, serta dihabiskan untuk kepentingan dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Adapun garis besar ajaran Datu Sanggul seperti syair di bawah yang berasal dari Datu Sanggul sekitar abad ke-18 Masehi. Bernama syair Saraba Ampat mengisyaratkan kedalaman pengetahuan dengan gaya bahasa daerah menurut zamannya. Syair yang dalam mengenai ilmu ketuhanan itu cenderung untuk mengakui bahwa syair itu dari beliau. Dikisahkan, bahwa bila beliau menginginkan binatang buruan untuk makanan anak kampung beliau cukup menyanggul, maka datanglah binatang buruan yang menyerahkan dirinya sebagai korban, sambil bersenandung dengan syair-syair ketuhanan. Syair ini berbahasa Melayu Banjar, syair Saraba Ampat sebagai berikut. 1. Allah jadikan Saraba Ampat syariat torikot hakikat makrifat menjadi satu di dalam kholwat rasa nyamannya tiada tersurat. 2. Huruf Allah Ampat banyaknya alif petik terbalik tibar daripada zatnya lem awal dan akhir sifat dan asmanya ha isyarat dari af petik terbalik alnya. 3. Jibril, Mikail malaikat mulia isyarat sifat jalal dan jamal Israel. Israfil rupa pasangannya i petik terbalik tibar sifat kohar dan kamal. 4. Jabar Ail asal katanya bahasa Suryani asal mulanya kebesaran Allah itu artinya. 5. Nur Muhammad bermula nyata asal jadi alam semesta saumpama api dengan panasnya, itulah Muhammad dengan Tuhannya. 6. Api dan banyu tanah dan hawa itulah dia alam dunia menjadi awak berupa-rupa tulang sumsum daging dan darah. 7. Manusia lahir ke alam insan. Di alam ajsam ampat bakawan si Tubaniyah dan Tambuniyah Uriyah lawan si Camariyah.
8. Rasa dan akal, daya dan nafsu di dalam raga nyata basatu aku meliputi segala liku matan hujung rambut ke hujung kuku. 9. Tubuh dan hati nyawa rahasia satu yang zohir amat nyatanya, 3 yang batin pasti adanya alam sogir itu sabutnya. 10. Mani manikam madi dan matzi titis manitis jadi manjadi si anak Adam balak sakati hanya yang tahu Allahu Rabbi. 11. Keempat-empatnya kada tapisah datang dan bulik kepada Allah asalnya awak daripada tanah asal pun tanah sudah disyarah. 12. Dadalang simpur bermain wayang-wayang asalnya si kulit kijang agung dan sarun babun di kacang kaler dipasang di atas gadang wayang artinya si bayang-bayang. 13. Antara kadap silawan tarang semua majas harus dipandang simpur balakun hanya seorang. 14. Samar, bagum sinala garing si jambulita suara nyaring 4 isyarat amatlah panting siapa hendak mencari hening. Datu Sanggul wafat pada tahun pertama kedatangan Syekh Muhammad Arsyad di Tanah Banjar. Berkat keterangan Syekh Muhammad Arsyad lah cerita kealiman dan ketinggian ilmu Datu Sanggul terungkap serta diketahui oleh masyarakat luas, sehingga mereka yang asalnya menganggap Sang Datu sebagai orang yang tidak pernah sholat Jumat sehingga tidak layak untuk dimandikan, pada akhirnya berbalik menjadi hormat setelah diberitakan oleh Syekh Muhammad Arsyad sosok Datu Sanggul yang sebenarnya. Menjelang akhir hayatnya, Datu Sanggul minta dibawakan kain kafan kepada Datu Kalampayan apabila Datu Kalampayan selesai menuntut ilmu dari Mekah pulang ke Tanah Banjar. Dan ternyata, kain kafan itu digunakan untuk mengkafani Datu Sanggul sendiri yang berpulang ke hadirat Allah bertepatan dengan pulangnya Datu Kalampayan dari Mekah ke Tanah Banjar.